Hello everyone, selamat datang di channel aku. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sistem login sederhana menggunakan Python Flash. Oke, yang di sini yang perlu teman-teman persiapkan adalah install Flash menggunakan PIP, kemudian Flash MySQLDB karena nanti kita akan menggunakan database MySQL, kemudian program XAMPP karena kan kita nanti membutuhkan MySQL untuk database, tapi kalau misalkan teman-teman punya yang lain nggak apa-apa, yang penting sama-sama MySQL di sini ya. Oke, teman-teman perlu mempersiapkan yang namanya folder. Nah, di sini aku menggunakan folder namanya Flash Login. Terus di sini kita bisa membuat aplikasi Python. Di sini akan aku kasih nama flash.py. Oke, kita udah buka filenya. Di sini teman-teman juga membutuhkan text editor ya untuk mengedit filenya ini. Terus kemudian kita pertama kali kita install aja dulu flashnya menggunakan pip install flash. Nah, di sini saya sudah menginstal flash, tapi ketika teman-teman belum menginstal nanti akan ada sedikit proses yang membutuhkan waktu. Nah, itu juga tergantung dari internet teman-teman, bisa di pause. Terus ini setelah kita menginstal pip install flash, kita akan pip install flash strip mysqldb untuk koneksi database-nya ya. Nah, ini karena saya juga sudah menginstal jadi sudah langsung selesai, tapi ketika teman-teman belum selesai menginstal bisa di pause saja ini videonya dan ditunggu saja installannya hingga selesai. Oke, terus kita akan import dulu ini from flash, import flash, kemudian request request untuk nanti kita sistem login kan membutuhkan request form. Kemudian kita akan mengimport juga render template ya, untuk merender template HTML yang akan kita buat. Nah, ini sudah saya besarkan agar lebih mudah terlihat. Kemudian kita import juga URL for, dan juga kita import redirect juga karena kita mengimport URL for, dan untuk yang terakhir kita import session dari modul flash. Kemudian untuk selanjutnya kita akan import flash mysqldb. Kita akan import from flash underscore mysqldb, import mysql ya. Terus selanjutnya kita import mysqldb.cursors. Terus kita import juga RE, itu untuk nanti matching karakter waktu register ya. Terus kita buat aplikasinya. Kita definisikan itu app sama dengan flash
underscore underscore name. Ini underscore-nya 2 ya. Kemudian kita kasih config karena kita nanti akan menggunakan session, jadi kita memerlukan yang namanya secret key. Ini app.config secret key, yang dimana di sini aku akan make namanya super secret key. Kemudian kita akan membuat config bernama session type. Nah, di sini akan kita gunakan session type-nya file system aja ya. Terus kita akan buat root-nya. Sini kita add app.root. Kemudian ini kita kasih rutenya. Ini kalau teman-teman tahu kan, kalau di web itu ada slash-nya ya. Nah, ini kalau misalkan kosongan begini kan menandakan dia halaman paling awal. Terus kemudian kita akan definisikan typo ini tadi kurang e. Nah, begini. Setelah itu kita akan definisikan function. Sini aku mau kasih nama aja index. Pertama kita akan return dulu functionnya. Kita kasih tulisan ini index. Kemudian sebelum kita run, kita definisikan, berikan pengkondisian if underscore name itu sama dengan underscore main, maka app.run itu kita akan jalankan aplikasinya. Kita setting debugnya itu adalah true agar kita lebih mudah nanti dalam mendebug aplikasi ini ya. Terus kita run aja. Oh, ada error ya teman-teman. No module name flux. Oh, ternyata ini typo ya teman-teman, harusnya flash. Kita run lagi setelah kita save. Oh, masih ada error ini. Not import name flash from partially initialize module flash. Kenapa ini? Ini kita coba troubleshooting bareng-bareng teman-teman. Ini seharusnya sudah benar, from flash import flash dan kawan-kawannya. Oh, ternyata ini teman-teman. Jadi nama file kita itu jangan flash.py karena nanti akan bertabrakan dengan modul yang bernama flash. Jadi ini aku ganti aja jadi flash01.py. Kita coba run. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Kalau misalkan tadi kita pakai namanya menyerupai dengan modul, nanti akan terjadi error. Itulah kenapa kita ubah jadi namanya flash01.py. Kemudian ini kan aplikasinya sudah bisa kita run teman-teman. Itu nanti di terminal akan keluar alamat websitenya. Itu nanti tinggal teman-teman copy saja terus masukkan ke website. Kita coba, ini sudah berhasil ya, sudah keluar ini index. Terus kemudian ini kan kita juga bisa menggunakan HTML untuk tampilannya. Caranya adalah kita membuat sebuah folder yang di tempat yang sama, namanya templates. Kemudian kita masukkan di dalamnya itu file-file HTML-nya. Ini saya mau membuat index.html. Nah, di sini kita bisa edit tampilan HTML-nya itu seperti apa. Ini kita coba aja dulu. Saya membuat HTML.
Saya kasih title index ya. Terus ini saya kasih H1, ini index. Kemudian ini returnnya. Sebelumnya ini kan ini index. Ini akan kita ubah menjadi render template index.html. Dan kita save. Terus kita akan refresh aplikasinya. Nah, ini setelah kita refresh, tampilannya akan berubah sesuai dengan HTML yang tadi kita edit. Nah, terus agar tampilannya lebih bagus ya, lebih bisa kita atur, aku mau ini kita pakai Bootstrap aja biar lebih mudah. Caranya kita search aja Bootstrap di Google dan kita masuk, kita buka yang get started ini, lalu teman-teman bisa kopikan yang ini starter template ini, copy to clipboard, terus teman-teman itu kopas aja semuanya. Nah, tinggal kita ganti-ganti nantinya. Ini sudah berubah ya teman-teman, setelah tadi di save sudah berubah. Kemudian ini kita ubah aja untuk indeks, aku pengen ini jadi halaman login, jadi kita ganti titelnya login. Terus bodinya ini kita akan cari format form di Bootstrap. Ini form ini kan ada banyak ya teman-teman pilihannya dari Bootstrapnya, cuman aku mau pakai yang ini paling awal ini. Nah, ini kita copy aja, kita pastekan di index, terus kita rapikan sedikit. Oke, tinggal kita ubah aja. Ini karena ini kan email, tapi aku nggak pakai email, nantinya akan aku ubah aja jadi username. Terus ini untuk yang infonya ini helpnya kita hapus aja. Terus yang check me out nggak mau aku pakai, jadi dihapus saja. Terus submitnya kita ganti jadi login. Kemudian ini kan labelnya for example input email 1. Ini mau aku rubah, jadi aku sesuaiin jadi username. Kemudian ID-nya juga aku sesuaiin jadi username. Dan ini areanya kita delete aja karena udah nggak kepake. Sini tipenya email kita akan ubah jadi teks, karena nanti kalau misalkan nggak diubah akan mendeteksi inputnya tuh harus email ya. Kita ubah teks. Setelah itu yang password juga kita sesuaikan aja. Udah selesai, tipenya juga password ya biar terhidden. Udah bener, buttonnya type-nya submit. Kemudian kita coba aja, langsung kita refresh ya, sudah berubah ya teman-teman tampilannya, tapi ini tampilannya masih full seperti ini. Biar tampilannya itu enggak penuh seperti ini, bisa kita sesuaikan sedikit. Jadi divnya di sini, kelasnya bisa kita tambahin untuk pengeditan kolom-kolom. Ini aku mau kasih dia itu call 3, terus mx nya auto. Sini margin bottomnya udah biarin aja, kita coba. Nah, ini udah ke tengah ya teman-teman. Kita sesuaikan juga buat passwordnya.
Oke, passwordnya udah ke tengah. Terus untuk yang buttonnya kita rapikan juga, tapi dengan cara kita kasih div dulu, terus kita masukkan buttonnya ke dalam div biar bisa kita rapikan. Terus divnya kita kasih class, kita samakan aja call 3 mx auto dan mb margin bottomnya 3. Nah gini ya teman-teman, kita sesuaikan aja biar rapi. Kita save. Nah sudah berubah ya teman-teman, sudah lebih rapi daripada yang sebelumnya tadi terlihat penuh. Sebelum kita masukkan logiknya, kita edit dulu ini untuk formnya. Itu kasih metodenya itu adalah post, dan kemudian actionnya kita biarin aja kosong, jadi biar dia nge-redirect di halaman ini gitu aja. Terus kalau sudah kita edit seperti ini, kita bisa masukkan logic ke aplikasi kita. Kita buka lagi flash01.py nya terus kita bisa masukkan logikanya di function index. Tapi sebelum itu kita akan berikan config dulu untuk MySQL. Jadi biar kita bisa mengkoneksikan aplikasi kita dengan database MySQL ya. Yang kita butuhin di sini adalah app.config, itu MySQL host. Yang dimana kalau teman-teman menggunakan SAM itu akan nanti hostnya itu adalah localhost. Terus nanti bakal butuh juga itu user, password, dan db. Jadi ini kita copy aja, kita ganti aja, kita sesuaikan user, password, terus ini db ya. Usernya secara default kalau teman-teman pakai SM itu nanti usernya adalah root ya. Ini kita ganti jadi root usernya. Terus untuk password secara default kalau teman-teman pakai XMPP itu harusnya nanti kosong, dikosongin aja karena nggak ada passwordnya. Tapi kalau udah diotak-atik nanti bakal dikasih password. Kayak punya saya ini sudah saya otak-atik jadi passwordnya tor1234. Nanti teman-teman menyesuaikan saja. Terus untuk db nya kita akan buat db namanya Python Flash. Oke, kita save, nggak ada error. Kita buka php myadmin nya di localhost /php myadmin. Nah ini kalau MySQL nya udah di otak-atik sama teman-teman, dari dikasih password nanti bakal tampilannya login seperti ini. Tapi kalau belum, nanti bisa langsung masuk ke halaman utama. Nah seperti ini ya teman-teman halaman utamanya. Kita bisa new aja database-nya. Kita buat namanya Python Flash. Kebetulan di sini aku udah bikin namanya Python Flash. Tapi yang teman-teman yang belum bikin, tinggal dibikin aja, tinggal dikasih namanya terus di create. Sini nanti kita bikin tabel, namanya tabelnya itu adalah akun. Ini kita create table, terus nanti kasih nama akun, terus kita buat strukturnya itu isinya username, dia sebagai primary key varchar 255, terus not null, passwordnya dia varchar 255 dan not null aja gitu teman-teman. Ya, cuma butuh dua ini ya. Oke, kalau sudah ini kita lanjutkan aja. Kita kasih variabel baru namanya MySQL. Itu kita akan memanggil modul MySQL. Kita masukkan
fungsi app di dalamnya yang tadi udah kita definisikan, host, user, dan kawan-kawannya. Kemudian setelah ini kita bisa langsung masukkan aja logiknya ke metode ke function kita. Kita kasih if jika request method itu sama dengan post, sama dengan post, itu dia akan mengeksekusi di bawah ini. Kita kasih variabel user untuk username, itu kita ambil request form dari username. Oh ya, sebelum itu ini untuk request form kita bisa mengambil nama dari formnya ya. Jadi ini sebelumnya kan kita belum ada, kita kasih nama dulu. Di sini untuk yang username kan baru ada type, class, sama ID. Kita tambahin aja nama di sebelahnya, name, kasih nama username. Nah, begitu pula yang password, kita kasih name juga, password. Oke, ini ya teman-teman. Terus kita tinggal panggil aja di program kita sesuai namanya. Terus kita copy aja biar gampang, karena hampir sama, tinggal beda ini jadi password. Aku kasih nama pwd, intinya password. Terus selanjutnya ini kan kita kan karena database ya, takutnya nanti misalkan databasenya itu bocor atau gimana, kan kita membutuhkan enkripsi tambahan. Nah, di sini kita bisa import modul dari Python, itu namanya hashlib, untuk mengenkripsi jadi MD5 passwordnya, jadi nanti nggak akan ketahuan. Tinggal kita import aja hashlib. Kemudian kita kasih variabel baru, aku mau kasih nama psw, yang dimana ini nanti akan menghashlib MD5 si pwd. Ini codingnya adalah hashlib .md5 itu pwd dot, ini ya pwd yang tadi yang mau kita enkripsi, .encode. Udah gini. Terus setelah itu bisa kita lanjutkan untuk koneksi ke database-nya. Kita di sini mulai menggunakan kursor ya teman-teman. Kita bikin kursor mysql dot connection dot kursor mysqldb dot cursors dot dictionary cursor. Oke. Terus kita akan eksekusi perintah SQL menggunakan cursor dot execute. Kita eksekusi perintahnya, select all from tabelnya yang tadi kita udah buat, itu tabelnya namanya akun. Ini akun ya. Kita kasih kondisi where username-nya itu kita tambahin variabel di sini. Ini %s itu adalah variabel, and password sama dengan kita bind juga pakai %s. Kemudian kita kasih variabel yang akan kita masukkan, yaitu tadi usr sama psw ya yang sudah kita hash. Terus kita psw kita dot hex stages biar keluar hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah variabel baru namanya akun. Itu kita untuk nge-fetch si kursor ini, kita fetch one aja karena kan akun itu
nanti akan hanya ada satu gitu untuk setiap nama username. Kita fetch one aja di sini. Terus kita lanjut. Kita kasih pengkondisian if akun, jika akun ini ada gitu ya, itu kita akan buat session. Sini kita akan buat session namanya login. Kita akan set ini sebagai true. Terus aku mau juga bikin session lagi, session kita kasih nama username. Ini kita ambil dari akun yang username, list username. Oke, kita return, kita redirect untuk URL. Nah, ini URL4 ini kepake agar kita bisa nge-redirect ke function yang lain ya teman-teman. Jadi kita bisa nge-route ke yang lain tanpa ribet lah. Kita URL4 nya kita isi ke, aku mau ke home aja. Terus kita kasih else di bawahnya, kita kasih return render template index.html. Terus aku mau kasih info itu kalau misalkan salah kita kasih info invalid username atau password. Nah, kita save. Nah, ini kan tadi belum ada infonya ya teman-teman. Aku mau kasih info ini nanti di bawah form ini ya, di bawah button. Jadi kalau misalkan ada gagal login akan keluar infonya di situ. Ini kita kasih H1 H2 aja deh biar nggak kegedean. Terus kita kasih kelasnya kalau 2 mx auto biar lebih rapi. Terus kita masukkan variabelnya tadi pakai double bracket, masukkan info. Ini ya teman-teman, tinggal save. Terus kita bisa refresh. Kenapa ya kalau method not allowed? Jadi gini ya teman-teman, ini kan tadi formnya kita itu kan metodenya post. Nah, kita harus definisikan juga di rootnya ini, meskipun kita tulis if-nya, tapi kita harus definisikan juga di app.root-nya ini. Kita kasih method sama dengan kita kasih ini list, yaitu bisa ngambil post sama get. Kenapa kok kita pakai get juga? Karena nanti kalau misalkan teman-teman buka aplikasinya tanpa ada post di dalamnya, tidak terjadi error seperti tadi lagi gitu teman-teman. Terus kita save aja. Oh, apa nih error? Got unexpected keyword argument method. Oh, yang bener methods ya teman-teman. Oke, bisa ya, nggak ada error. Terus kita refresh aja, cancel, kita dari itu aja URL. Sudah bisa. Kita coba login. Oke, sudah invalid username atau password ya teman-teman di sini. Sudah berfungsi ya infonya. Terus di sini kan saya sudah punya data di tabel saya, itu ada username admin dan username Yusuf. Ini juga passwordnya udah di enkripsi MD5.
Kita coba login aja di sini. Kita pakai yang admin. Passwordnya, oh kok salah ya? Saya mah jadi lupa passwordnya. Bentar. Kayaknya admin, passwordnya ASD. Coba, oke. Sudah bisa ya, teman-teman. Tapi di sini bagusnya Flash ini, dia kan ketika debugnya on, ini kita bisa lihat kalau misalkan ada error. Dan bagusnya di sini ada keterangan could not build URL for endpoint home. Did you mean index instead? Nah, di sini si Flash dia bisa memberikan kita suggestion kalau misalkan kita salah menuliskan function yang akan kita tuju. Dia akan memberikan suggestion function-function yang sudah kita miliki. Gitu, teman-teman. Kita di sini akan bikin aja root baru. Kita app root. Kita kasih nama home. Terus kita kasih function, kita namakan home aja juga. Sini kita return, di sini kita return aja return ini home gitu aja dulu ya, teman-teman. Kita save. Terus kita coba refresh, kita resend. Ya udah berhasil ya, teman-teman. Ini home. Nah, sini kita bikin template-nya aja pakai HTML di folder template. Kita bikin home.html. Nah, terus kita copy aja yang index ini. Kita pastekan di home. Kita sesuaikan, kita hapus ini formnya. Sampai info ini kita hapus saja. Terus untuk title-nya kita ganti untuk sapaan gitu ya. Welcome, pakai bahasa Indonesia aja ya, teman-teman. Selamat datang. Kita kasih variabel nama di sini ya. Kita masukkan double bracket nama. Nah, jadi di sini biar kayak menyapa usernya gitu. Terus kita kasih H1, kita kasih sapaan juga, selamat datang, nama, name ya. Oke, terus kita save. Kita coba login lagi. Oh, masih ini home ya, teman-teman. Kita belum ganti yang di aplikasi Flashnya. Ini returnnya kita ganti dulu. Kita render kita render template. Terus ini kita kasih home.html. Kita kasih variabel nama to name. Kita ambil dari session username ya. Username ya. Kita save. Kita coba ya, selamat datang admin. Sudah berubah, tapi ini masih di pojok, jadi aku mau bikin tengah. Kita kasih itu aja, align. Kita kasih center. Ya, biar dia ke tengah ya. Ya, udah ke tengah. Tapi ini masih terlalu mepet ke atas. Kita kasih break aja biar lebih gampang. Aku mau kasih break 4 break aja deh, biar nggak terlalu banyak. Nah, udah nggak terlalu mepet ya. Terus kan kita di home ini kan karena sistem login, kita kan juga harus punya logout ya. Nah, kita akan bikin tombol logout di bawahnya selamat datang ini. Kita kasih div dulu biar rapi. Kita kasih ahref aja. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan kita pakai URL for, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan URL kita. Jadi kita nggak perlu menulis ulang URL punya kita berulang-ulang. Jadi tinggal pakai URL for.
kayak gini. Terus kita masukkan itunya, functionnya. Sudah, kita kasih kelas button danger deh, biar warnanya merah. Terus kita kasih tulisan logout. Kita save, kita coba. Oh, masih error. Kenapa teman-teman? Ini karena kita nggak punya metode logout. Jadi kita bikin aja ini jadi home dulu ya, biar nggak error, biar bisa tampil. Nah, udah bisa. Ini karena masih di pojok, kita rapikan dulu aja. Kita kasih kelas call 1 mx auto mt3. Nah, udah lebih rapi ya teman-teman daripada yang tadi. Terus kita balik ke aplikasi Python kita bikin rute baru untuk logout. App route logout aja ya namanya ya, biar gampang. Oh, ini route typo ya, kurang E. Kita kasih logout. Kita definisikan logout. Terus kita kasih if kalau ada login di session, nanti kita bakal melakukan session pop yang namanya login, sama session pop untuk username. Nah, terus kita return, kita redirect URL for, kita kembalikan ini ke index ya teman-teman. Tadi yang halaman awal index buat login. Terus kita kasih else. Kalau misalkan dia nggak login, gini, berarti kan dia nggak bisa logout dong. Langsung aja kita return, redirect ke URL for nya index ya. Kita save. Oke, nggak ada error. Terus kita bisa ubah ini jadi URL for nya logout. Kita save, kita refresh. Nah, itu teman-teman kalau bisa lihat di pojok kiri ada tulisan logout ya. Ini berarti sudah bisa kita gunakan. Ada tulisan logout ya. Ini berarti kita sudah bisa logout. Terus ini kan kita karena sudah pakai sesi, nanti ada orang yang iseng langsung nulis URL-nya di atas gitu kan. Ditulis langsung /home gini. Nah, nanti biar nggak jadi error kayak gini atau ibaratnya bisa dibobol, kita bisa tambahin logic teman-teman. Kita kasih if login ada di session, maka kita ini rendernya ini. Tapi else-nya ketika nggak ada kan teman-teman, itu langsung kita redirect aja, kita redirect ke index lagi, URL for index. Kita save, nggak ada error. Oke, kita coba kalau misalkan kita bypass. Nggak bisa ya teman-teman, udah kembali lagi ke index, berarti udah berhasil, nggak akan bisa di bypass ini karena kita udah pakai session. Terus kalau misalkan kita udah login nih, tapi pas buka halaman utama malah langsung masih suruh login lagi. Biar nggak susah, kita kasih logic di sini teman-teman. Kasih if login itu ada di session, langsung aja kita redirect ke home ya teman-teman.
udah nggak ada error. Kita coba login kayak admin AST. Oke, udah bisa. Ini kita coba, kita hapus home-nya, kita kembali. Oke, udah bisa ya. Selamat data. Oh, ini typo ya teman-teman, kita logout dulu aja deh. Ini ya tadi typo, selamat datang harusnya. Kita save. Udah. Terus kan ini kan sistem login nih ya teman-teman. Jadi di sini aku mau ada fitur namanya register. Jadi biar apa, kalau misalnya ada user baru belum punya akun kan, kalau minta ke adminnya terus kasihan ya, capek ya. Jadi kita bikin fitur register untuk program kita. Bisa kita tambahkan di ini, di indeks ya. Aku pengen ini tombolnya aku kasih di bawah submit, login maksud saya. Ini ditambahkan aja, kita kasih div dulu biar lebih rapi lah. Terus kita kasih ahref, kita kasih pagar dulu aja deh biar nggak error. Kita kasih tulisan register, terus kita kasih kelas button sukses ya biar warnanya hijau gitu. Kita save. Kita refresh. Oke, udah keluar ya teman-teman registernya, tinggal kita rapiin aja. Oke, udah rapi, udah ke tengah juga, lebih enak dilihatnya. Kita coba register, belum bisa ya teman-teman karena masih belum ada URL-nya. Sini kita bikin aja dulu rootnya untuk register ya. Aku mau taruh di bawah ini aja, login, bawah indeks. Kita add root, kita kasih nama register gitu aja. Terus kita kasih methodsnya, jangan lupa to post sama get. Terus kita definisikan register. Ini aku kasih message dulu biar nanti gampang lah. Ini kasih kosongan aja dulu. Terus kita kasih ini if login in session, kita akan teruskan dia ke home. Jadi untuk daftar kita buat biar usernya itu logout dulu, kan nggak mungkin dia udah punya akun masa daftar lagi kan ya. Kita bikin dia logout dulu biar bisa daftar gitu. Terus selanjutnya kita bikin pengkondisian if request method sama dengan post and username in request.form and password. Jadi ini kan kita kan register, ini aku mau nanti kita bikin passwordnya tuh 2. Jadi buat
password, terus kita ketik ulang passwordnya, jadi biar nggak ada salah ketik password lah. Jadi kita bikin 2 password ini. Nanti aku mau kasih nama ini jadi password 1, request form, terus nanti ada juga password 2 itu ini aku word wrap dulu ya teman-teman biar nggak panjang. Nah, di sini kita bisa definisikan username. Itu kita ngambil dari form yang namanya username. Terus kita copyin aja. Ini teman-teman kalau pakai VS Code bisa langsung merubah dua-duanya gini ya. Jadi tinggal teman-teman itu nanti blok aja. Nanti teman-teman Ctrl D itu nanti bisa ngeblok yang kata selanjutnya. Password 2. Kita save dulu, nggak ada error. Kita bikin template-nya dulu aja ya, yang register. Kita kasih register.html. Ini bisa teman-teman copy aja yang dari index semuanya karena hampir sama. Kita paste. Terus tinggal ini teman-teman sesuaikan aja. Oh, ini tinggal diubah aja ya, yang ini login jadi register, ngesini jadi button success, yang ini registernya jadi login. Terus ahref nya ini kita ubah ke URL for-nya ke index ya. Terus aku mau kasih info di sini, kita kasih tulisan sudah punya akun, dan nanti biar di bawahnya langsung ada tulisan login gitu. Terus karena kita kan ini pengen punya 2 form password, jadi buat password 1 sama 2 ini tinggal kita kopas aja. Teman-teman bisa pencet Alt Shift bawah kalau pakai VS Code, di blok dulu kayak gini. Nah, terus Alt Shift bawah itu bisa di copy langsung. Ini tinggal diganti aja, ketik ulang password. Terus labelnya kita sesuaikan aja, password tipenya tetap, ID diubah, sama name yang kedua juga kita sesuaikan. Oke, udah. Tinggal kita lanjutin aja logiknya tadi. Jangan lupa di save ya teman-teman, tadi yang register. Terus ini kita lanjutin dulu yang flashnya. Ini teman-teman bisa tinggal copy aja untuk yang kursornya karena ini kan hampir sama. Cuman nanti tinggal kita ubah aja untuk yang perintah SQL-nya ini. Ini akan kita hapus end password-nya karena nanti di sini kita bakal cari username aja. Kalau misalkan sama bakal kita hilang nggak bisa sama lah pokoknya gitu. Kita masukin username, kita fetch one. Nah, terus kita kasih pengkondisian. Jika akun itu ada, kita kasih message akun sudah terdaftar. Terus kita return render template aja.
ke register lagi. Terus kita kasih infonya itu pesennya yang tadi ya, message. Kita save dulu. Nah ini kan tadi kan ada info bawaan dari yang indeks ya. Sini kita rapiin aja karena kan ini call 3 ya, terus yang infonya call 2 kita ganti aja. Elif kalau did not rematch, jadi kalau ini tuh nggak sesuai sama yang tertera, jadi kita pengen user ini masukin cuma huruf sama angka aja, nggak bisa masukin karakter khusus gitu, biar nanti nggak ada error waktu dimasukin ke MySQL nya. Plus nama username. Nah ketika gini kita kasih message username hanya terdiri dari huruf dan angka. Nah gini ya, ini T nya sama H nya kita kecilin aja biar enak. Nah kita return lagi yang render template ini. Sebenarnya teman-teman bisa copy aja sih ini segini karena nanti bakal hampir sama. Ini copy aja, kita elif lagi. Ketika password 1 tidak sama dengan password 2, itu kita kasih message yang tadi paste, password tidak cocok gitu. Terus kita elif lagi, not username or not password 1 or not password 2. Kita kasih message harap isi form secara lengkap. Jadi ini kalau kosong biar ada infonya seperti itu ya teman-teman. Terus kita else, ini ketika kondisinya itu benar, nggak sesuai yang tadi salah, itu kita kasih psw itu kita hashlib md5, oh salah, kurang 5, md5 password 1 dot encode. Ini bisa password 1 atau password 2 ya teman-teman, sama aja kan, sama ya, kurang sama dengan. Oke, terus kita kursor execute untuk memasukkan ke SQL nya. Kita kasih perintah insert into akun, tabelnya tadi ya, untuk akun values. Itu kan tadi ada username sama password, kita bind aja ini untuk username, terus untuk password. Kita kasih itunya variabel. Kita hex stages, jangan lupa. Terus kita panggil mysql dot connection dot commit, ini untuk menjalankan perintahnya.
Terus kita kasih message Anda berhasil mendaftar. Nah, terus kita return lagi, kita render yang tadi templatenya, register, info sama dengan message. Nah gini ya teman-teman, kita save. Oke, udah bisa. Kita sebelum kita coba, ini kan masih ada di dalam if, kita harus kasih return untuk rendernya dulu di sejajar sama if. Jadi return render template, kita kasih register, terus kita kasih message-nya. Masalah ini harusnya di luar, info sama message ya, ini ya teman-teman. Save, udah bisa. Kita refresh, register. Oh iya, belum diganti ya tadi teman-teman. Kita ganti dulu untuk hyperlinknya, href-nya kita ganti URL for register. Kita refresh. Nah ini udah bisa ya, udah keluar. Nah ini masih hijau semua ya. Loginnya kita ganti aja dulu. Untuk loginnya kita kasih button primary ya, biar warnanya biru. Kita refresh. Nah sudah, kita coba register. Kok error apa ini? Cursor execute line 56 ya. Bentar, kita coba troubleshoot line 56. Nah, ini yang cursor execute ini ya. Karena ini cuma if-nya cuma satu, jadi ini bakal lanjut terus, jadi mending kita kasih else dulu. Else leave deh, leave request dot method sama dengan post. And username not in request.form and password 1 not in request.form and password 2 not in request.form. Terus jalankan message-nya. Kita kasih isi message-nya, harap isi form secara lengkap gitu aja ya. Kita return render lagi yang register. Kita kasih info. Oke, udah. Kita save, aman. Kita coba lagi. Kita refresh. Masih error. Coba disesuaikan biar lebih rapi. Masih sama ya errornya. Oh, jadi gini teman-teman,
ini yang kursor execute untuk cari username itu teman-teman karena cuma satu variabel, jadi kita pakai bracket untuk list, jadi nggak bisa pakai kurung buka tutup langsung gitu, harus pakai yang list ini ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah sudah ya, sudah bisa. Username hanya terdiri dari huruf dan angka. Kok nggak bisa, kok infonya tidak sesuai ya? Coba lagi, masih sama ya. Mungkin ini untuk yang info salahnya ini nanti bisa di troubleshoot di kemudian hari ya. Yang penting ini untuk loginnya, sistemnya kita berhasil dulu bisa dijalankan. Kita coba untuk bikin username-nya, kita kasih nama siapa ya, Valen deh. Passwordnya 1234 1234. Kita register. Kok error? Oh ada typo teman-teman di sini ya, harusnya encode ini ya. Kita save, kita coba resend aja langsung. Nah Anda berhasil mendaftar. Di sini kita sudah berhasil mendaftar ya teman-teman. Kita lihat, kita refresh dulu. Oh ternyata sudah habis session saya, harus login lagi. Nah ini ya, sudah keluar Valen dengan passwordnya juga sudah dienkripsi. Nah di sini sistem login kita bisa kita coba pakai yang baru, Alen. Nah sudah bisa ya teman-teman. Sistem login kita sudah berhasil, sudah bisa login, logout, terus register juga. Nah jadi ini mungkin cukup sekian sih yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yusuf Valen Adiatomo pamit undur diri. Sampai ketemu di video yang selanjutnya ya.